Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Perdana Effendi dari kelas TI 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang model of the system atau model sistem. Nah, yang pertama-tama saya ingin menjelaskan TIU dan TIK pada materi ini, yaitu mahasiswa diharapkan dapat memahami formalisme rekayasa perangkat lunak standar yang digunakan untuk menentukan sistem interaktif. Dan yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat memahami model interaksi khusus yang dirancang untuk menggambarkan sifat kegunaan. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan dapat memahami model dan notasi formal yang fokus pada event atau peristiwa dan perubahan yang terjadi. Oke, next. Yang pertama, A. Standard formalism atau formalisme standar. Di dalam formalisme standar terdapat beberapa subbab atau bagian. Itu pertama ada formal notations for communication atau notasi formal untuk komunikasi, formal notations for analysis atau notasi formal untuk analisis. Yang ketiga, model oriented notations atau notasi berorientasi model. Yang keempat ada algebraic notations atau notasi aljabar. Oke. Kemudian yang pertama yaitu formal notations for communication atau notasi formal untuk komunikasi. Sini dijelaskan spesifikasi pada paragraf pertama, itu spesifikasi dapat digunakan sebagai bahasa umum dalam tim desain atau antara desainer dan pengembang sistem. Ini juga dapat membentuk semacam kontrak antara para pihak. Dan dalam sebuah grup di mana spesifikasi dikembangkan dalam kerjasama, kebutuhan untuk dokumentasi yang luas kurang kuat. Dalam situasi seperti itu, pernyataan formal dapat menjadi cara komunikasi yang ringkas dan tepat. Bagaimanapun akrabnya formalis, kelompok harus ingat bahwa mereka masih menggunakan bahasa yang esoterik atau bahasa yang hanya dapat dipahami oleh kelompok itu sendiri. Maka dari itu harus ditafsirkan kepada orang luar agar bisa memahaminya juga. Selanjutnya, formal notations for analysis atau notasi formal untuk analisis. Ini menjelaskan spesifikasi formal dapat dianalisis dengan berbagai cara. Yang pertama, itu mereka dapat diperiksa untuk konsistensi internalnya, yaitu untuk melihat apakah ada pernyataan yang dibuat di satu bagian yang bertentangan dengan yang lain. Yang kedua, spesifikasi dapat diperiksa untuk konsistensi eksternal berkenaan dengan program akhirnya. Dan terakhir, spesifikasi dapat diperiksa untuk konsistensi eksternal sehubungan dengan persyaratan. Beberapa persyaratan ini tidak ada hubungannya dengan HCI, meskipun masih penting, misalnya seperti keamanan. Oke. Next, model oriented notations atau notasi berorientasi model. Di sini menjelaskan notasi berorientasi model dikembangkan pada akhir 1970 dan 1980-an.
untuk memberikan para insinyur perangkat lunak kemampuan untuk menjelaskan dan alasan tentang komponen perangkat lunak menggunakan konstruksi matematika yang didefinisikan secara tepat, yang mencerminkan jenis-jenis konstruksi yang digunakan dalam bahasa pemrograman nyata. Oke. Dan simple sets ini merupakan macam atau jenis dari model oriented notations ya. Simple sets merupakan set paling sederhana sesuai dengan tipe standar dalam bahasa pemrograman seperti real, integer set, dan integer positif atau bilangan asli n. Seperti contoh di sini kita bisa mendefinisikan satu set yang berisi semua jenis kemungkinan bentuk geometris yang digunakan dalam paket grafik, yaitu garis, elips, dan persegi panjang. Seperti ini gambarnya. Next, macam model oriented notations selanjutnya itu ada Z-draw, the state and invariance. Ini menjelaskan seseorang mendefinisikan keadaan sistem dan kemudian mendefinisikan operator dalam hal efeknya terhadap keadaan. Dalam set, keadaan ini dan operator ditulis menggunakan notasi skema. Misalnya, sebagai contoh, misalnya sistem grafis sederhana disebut Z-draw. Ini gambaran ini merupakan gambaran Z-draw saat pilihan elips yang sudah dipilih ya. Dan next, algebraic notations atau notasi aljabar. Di sini menjelaskan ada banyak notasi spesifikasi aljabar, termasuk OBJ, large, dan X1. In particular itu maksudnya secara khusus, X1 telah digunakan sebagai bagian fungsional dari Lotus, bahasa standar ISO. Pada prinsipnya, spesifikasi aljabar tidak mencoba membangun gambaran komponen suatu objek, tetapi hanya menggambarkan seperti apa objek itu dari luar. Ikut gambaran atau contoh dari notasi aljabar seperti ini. Next, yang kedua atau B, interaction models atau model interaksi. Di dalam model interaksi ini ada juga beberapa subbab atau bab bagian seperti pertama ada PIE model, yang kedua reachability and window atau keterjangkauan dan batalkan, dan yang ketiga ada other interaction models, model interaksi lainnya. Pertama saya akan menjelaskan PIE model. Apa itu PIE model? Model PIE adalah model kotak hitam. Ini tidak mencoba untuk mewakili arsitektur internal dan pembangunan sistem komputer, tetapi sebaliknya menggambarkannya itu murni dalam hal input dari pengguna dan output untuk pengguna.
output ke pengguna. Nah, untuk sistem pengguna tunggal yang sederhana, input tipikal akan dari keyboard dan mouse, dan output akan menjadi tampilan layar komputer, dan output akhirnya yaitu mencetak atau di print. Seperti ini contoh gambarannya. Ada keyboard, ada mouse, dan cetak hasil. Nah, pada prinsipnya seseorang dapat mengekspresikan semua properti yang diinginkan dalam hal fungsi interpretasi. Namun, ini sering berarti mengekspresikan properti yang dikuantifikasi atas semua sejarah masa lalu yang mungkin. Untuk membuat beberapa properti lebih mudah diekspresikan, kita juga akan menggunakan fungsi transisi status duit, yaitu I kali P E. Seperti ini dari contoh PIE model E. Plan, evaluasi, dan plan atau rencana evaluasi dan implement. Next, selanjutnya reachability and undo, atau dalam Indonesianya keterjangkauan dan batalan. Ada suatu prinsip yang menghentikan salah satu jenis debugger adalah keterjangkauan atau reachability. Suatu sistem dapat dijangkau jika dari keadaan manapun sistem itu berada dan dapat mencapai keadaan lain manapun. Ini yang dimaksud. Dan salah satu kasus yaitu keadaan di mana Anda baru saja memasuki keadaan yang Anda tuju, namun Anda ingin kembali lagi ke tujuan sebelumnya dan dapat dijangkau, disebut dengan undo atau dibatalkan. Dan di sini harapannya undo menjadi mudah dan ideal yang akan selalu mengatakan efek dari perintah terakhir kita. Next, selanjutnya ada other interaction models atau model interaksi lainnya. Model PIE adalah inspirasi berbagai model yang berbeda. Ada juga berbagai model yang difokuskan pada area domain tertentu. Model PIE adalah model yang sangat umum dari sistem pengguna tunggal deterministik. Untuk model-model lainnya yang termasuk yaitu yang pertama ada Windows System, Dynamic Standards, dan juga Non-Determinism. Ini beberapa contohnya. Windows Systems ini menjelaskan tentang properti interferensi antara Windows dan Dynamic Pointers, yaitu objek antarmuka yang sering memiliki posisi khusus seperti kursor atau blok yang ditandai. Dan non-determinism, jika Anda tidak mengetahui informasi tertentu dalam suatu sistem tersebut, itu mungkin menunjukkan reaksi non-deterministik. Next, yang C atau ke continuous behavior, perilaku berkelanjutan. Di dalam dari continuous behavior ini terdapat beberapa subbab yang ada. Di antaranya yaitu ada dealing with the mouse dan hybrid models. Dealing with the mouse di sini berhubungan atau berurusan dengan mouse yang sering kita pakai.
saat kerja dengan komputer. Ya, pertama, dealing with the mouse. Apa itu dealing with mouse? Dealing with mouse, karena posisi mouse menjelaskan tentang posisi mouse dengan layar. Keduanya memiliki nilai yang dapat diamati setiap saat. Kita katakan masing-masing adalah status. Model PIE kemudian menjadi model event in atau status out. Pengguna melakukan event dari C dan merespons dengan status tampilan display. Salah satu versi memiliki peristiwa dan status untuk inputnya, tetapi masih berupa keluaran status murni, in atau status out. Fungsi transisi status atau perintah tunggal tergantung pada perintah dan posisi mouse saat ini. Fungsi tampilan sekarang bukan hanya fungsi keadaan, tetapi juga tergantung pada posisi mouse. Selanjutnya, ini memungkinkan layar untuk memasukkan kursor mouse yang bergerak dengan mouse cukup jelas, dan juga memungkinkan untuk perubahan tampilan ketika mouse menyeret objek, drag and drop seperti itu. Selanjutnya ada hybrid models. Ini hybrid models menjelaskan diawali munculnya masalah penggabungan perilaku berbasis peristiwa dan status berkelanjutan muncul di bidang komputasi, di mana sistem kontrol berinteraksi dengan sistem fisik nyata, seperti pengontrol industri atau pesawat terbang. Model semacam ini telah diadopsi oleh beberapa peneliti di HCI. Sebagai contohnya yaitu proyek Tacit, mempelajari berbagai sistem interaktif, waktu kontinu, dan juga mempertimbangkan pemodelan menggunakan jaring Petri tingkat tinggi, Petri Nets. Jaring Petri hibride termasuk transisi berkelanjutan yang secara efektif merupakan bentuk perilaku interstisial. Nah, kesimpulan dari materi ini pada bab ini itu menjelaskan tentang pemodelan perilaku dari suatu interaktif sistem dan bagaimana tahap untuk merancang suatu sistem agar bisa digunakan dan tahu apa fungsinya, dimulai dari berbagai macam formalisme rekayasa perangkat lunak yang harus dapat digunakan untuk menentukan model interaksinya. Dan yang terakhir, fenomena waktu yang berkesinambungan. Referensi diambil dari Dix Alan et al. Human Computer Interaction Person Education 2000. Terima kasih, sekian dari saya. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat atau salah. Saya mohon maaf. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.